Halo semuanya, perkenalkan nama saya 10 NPM 2320701035 Rombel 1. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang asam fitat, sebuah senyawa yang sering ditemukan dalam pakan ternak. Meskipun terdengar asing, asam fitat memiliki dampak yang signifikan terhadap kesehatan dan produktivitas ternak. Saya akan membahas apa itu asam fitat, dari mana senyawa ini berasal, mengapa senyawa ini menjadi masalah, dan bagaimana cara untuk mengurangi dampak negatifnya. Yang pertama ada definisi. Asam fitat merupakan salah satu faktor antinutrisi yang dapat mengganggu produktivitas ternak. Zat antinutrisi adalah zat yang terdapat secara alami dalam bahan pakan yang dapat mengganggu proses penyerapan nutrisi oleh ternak. Sederhananya, zat ini seperti pengganggu yang membuat nutrisi tersebut tidak tercerna secara sempurna dalam tubuh ternak. Istilah fitat mengacu pada molekul asam fitat yang umumnya berperan sebagai chelat untuk magnesium, kalsium, natrium, besi, seng, dan kalium. Pada tanaman, chelat adalah senyawa organik yang berfungsi untuk membungkus, melindungi, atau mengikat ion logam. Asam ini seringkali berikatan dengan asam amino atau menghambat enzim pencernaan. Fosfat dengan muatan negatif yang terdapat pada asam fitat dapat dengan kuat mengikat logam kation seperti Ca, Fe, Km, Gmn, dan Cn dan Zn sehingga menjadi tidak larut dan menyebabkan logam kation tersebut tidak tersedia sebagai faktor nutrisi. Yang kedua ada sumber. Asam fitat banyak ditemukan dalam biji-bijian seperti jagung, padi, dan kedelai. Senyawa ini berfungsi sebagai penyimpan fosfor dalam tanaman. Namun, bagi ternak, asam fitat justru menjadi masalah karena dapat mengikat mineral penting sehingga mengurangi ketersediaan nutrisi bagi tubuh ternak. Beberapa jenis bahan yang digunakan sebagai pakan ternak seperti biji tanaman sereal, legum, dan oilseed blend. Pada biji sereal, asam fitat banyak terdapat pada lapisan terluar biji, sementara di sebagian besar oilseed dan legum, asam fitat terletak di lapisan aleuron dan dedak luar. Beberapa tanaman yang memiliki kandungan asam fitat seperti kedelai, kacang, balai, gandum, padi, dan biji jagung. Beberapa kandungan asam fitat dalam bahan pakan seperti dedak padi, biji kedelai, dan biji jagung. Dedak padi adalah hasil limbah penggilingan padi yang digunakan sebagai pakan ternak. Asam fitat dalam dedak padi yang terdiri dari perikarp dan aleuron adalah sebesar 5,94 sampai 6,09 gram per 100 gram. Pada biji kedelai, kandungan asam fitat berkisar antara 1% sampai 1,47% dari berat kering. Kandungan asam fitat dalam biji kedelai dapat mencapai 9,2 sampai 16,7 mg per gram butir. Pada biji jagung, kandungan asam fitat sebesar 0,75 sampai 2,22% dari berat kering atau 367 mg per 100 gram. Namun demikian, kandungan fitase dalam jagung cukup rendah, sehingga dalam proses pengolahan yang sederhana akan hilang. Yang ketiga, masalah. Seperti yang kita bahas sebelumnya, asam fitat dapat mengikat mineral penting yang dibutuhkan oleh ternak. Akibatnya, ternak akan mengalami kekurangan nutrisi yang berdampak pada pertumbuhannya. Ruminansia memiliki mikroba dalam rumen yang dapat menghasilkan fitase. Enzim tersebut mampu memecah ikatan fosfor dengan fitat sehingga fosfor dapat terabsorpsi. Mikroba rumen mampu menghidrolisis seluruh fitat dalam rumen. Tidak ada efek negatif dari fitat terhadap penyerapan mineral di ruminansia. Namun demikian, pada sapi perah yang berproduksi tinggi, pakan akan cepat
melintasi rumen, sehingga kemungkinan degradasi fitat melalui fermentasi akan menjadi terbatas. Hal tersebut disebabkan karena singkatnya fitat terpapar oleh fitase mikroba. Pembentukan kompleks mineral fitat yang tidak larut dapat menghambat penyerapan mineral pada saluran pencernaan. Hal ini akan mengurangi ketersediaan mineral penting bagi tubuh. Peningkatan pH akan terjadi seiring dengan perjalanan dari lambung ke usus halus, sehingga akan menyebabkan penurunan absorpsi mineral. Asam fitat dapat tercerna apabila fitase dalam saluran pencernaan ternak. Asam fitat dapat tercerna apabila terdapat fitase dalam saluran pencernaan ternak. Namun, ternak non-ruminansia seperti babi dan ayam tidak memiliki fitase sehingga tidak mampu mendegradasi fitat menjadi fosfor terserat. Fosfor merupakan elemen penting bagi kehidupan untuk ternak, akan tetapi karena sebagian besar disimpan dalam bentuk gram fitat dalam biji tanaman, maka ketersediaannya untuk hewan monogastrik seperti babi dan unggas menjadi berkurang, sehingga dapat berdampak negatif terhadap pertumbuhan dan perkembangan ternak. Yang keempat, solusi. Solusi untuk mengatasi masalah kandungan asam fitat dalam pakan. Metode pemrosesan secara fisik seperti perendaman, perkecambahan, perebusan, pemasakan, dan fermentasi merupakan metode yang umum dipakai untuk pemrosesan biji tanaman sereal, legum, dan oilseed plant. Metode tersebut biasanya akan menurunkan kandungan asam fitat dan meningkatkan larutan unsur hara. Metode perendaman dalam waktu paling sedikit semalam secara umum memang akan menurunkan kandungan asam fitat dalam biji. Namun, metode perendaman juga akan menurunkan unsur-unsur nutrisi yang lain. Perkecambahan merupakan metode penurunan asam fitat secara sederhana dengan biaya yang murah. Perkecambahan sendiri adalah proses alami yang terjadi selama masa pertumbuhan benih, di mana mereka memenuhi kondisi minimum untuk pertumbuhan dan perkembangan. Selama proses perkecambahan, terjadi aktivitas enzim dan peningkatan ketersediaan serta kecernaan nutrisi. Di sisi lain, faktor-faktor anti nutrisi mengalami penurunan kandungan. Metode perkecambahan dengan cepat akan menurunkan konsentrasi asam fitat, disertai dengan peningkatan aktivitas fitase. Metode fermentasi adalah metode tradisional yang telah lama sekali digunakan karena teknologinya cukup sederhana, biaya murah, dan mampu meningkatkan nilai nutrisi cukup besar. Perubahan tersebut meliputi tekstur, karakteristik organoleptik seperti rasa, aroma, penampilan, konsistensi, peningkatan kualitas, dan eliminasi anti-nutrisi sebagian atau seluruhnya. Fermentasi bijian merupakan metode yang paling efektif untuk meningkatkan kecernaan protein dan karbohidrat serta ketersediaan mineral serta menurunkan tingkat anti-nutrisi seperti asam fitat. Kombinasi teknik pengolahan seperti perendaman, perkecambahan, dan fermentasi akan memperoleh hasil yang lebih baik dibandingkan dengan metode pengolahan tunggal. Waktu perendaman yang lama sebelum difermentasi atau perkecambahan akan mengakibatkan penurunan kadar asam fitat dan peningkatan bioavailabilitas mineral. Terima kasih.